Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke, bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi reaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, bre ya. Dan pada kesempatan kali ini, bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction animasi dari Santun TV, yaitu Ramadan di Jalan The End ya, episode terakhirnya, bre ya. Walaupun ini udah masih suasana lebaran, tapi nggak apa-apa walaupun kita telat reactionnya, bre ya, karena kita libur dulu beberapa hari. Saya libur dulu ya, menikmati suasana lebaran tentunya, bre ya. Oke, bre, jangan langsung aja, bre, kita ke channel Santun TV. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Nah, bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa, sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Santun TV-nya dan juga Masul Official, bre ya. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama. Amin. Dan langsung aja, bre, akan kita play. Welcome to Santun TV. Akhir dari bocil jalanan. Selungga live actionnya. Live actionnya. Gimana ya? Fuck me, Fuck me. selungga. Cadel, selungga. Kok kalian panik sih? Live action koruptor dieksekusi. Seru. Kan ku bilang pasti selu. Ketika kita melihat koruptor dimusnahkan dari muka bumi ini dan kacung-kacungnya dihukum mati, kita pasti puas banget kan? Iya, puas banget. Mantap Dipo, kami ingin lihat lagi. Kami- Tenang, stok koruptor di negeri ini masih banyak kok. Tinggal sembeli satu-satu. Sembeli satu-satu. Tiap hari Oke. pasti ada kasus korup. Asik, kita bisa mabal tiap hari. Mabar. Oke. Besok kita nonton lagi ya. Besok kami ada urusan. Urusan apa? Urusan apa? Mau beli rumah, motor, sama stok makanan selama 1 tahun. Abang goblok. Apa goblok? Abangku lagi kelaparan makanya jadi agak halu. Omongannya suka ngelantur. Oh, gak apa-apa. BTW, itu apa ya? Oh, ini uang hasil kos. Ini sih pakaian kami. Kami mau pindah ke kota lain. Iya, kami akan pindah ke kota lain untuk mengambil dan berjualan koran. Ayo kita cabut, Bang. Dah, Dipo. Kabur mereka, bre. Tapi di bawah. Mengerikan, sangat mengerikan. Aku gak tahu kalau di negeri ini koruptor bisa berakhir di hukuman mati. Kukira paling hanya di penjara 4-5 tahun, lalu dibebaskan. Beda, Dan masih bisa kalau menjabat di kembali Santun TV meskipun beda. tanpa SKCK. Coba kita tinggal di sebuah negara yang legendanya terlapis di antara 2 samudra. Pasti gak ada masalah. Apaan? Tapi kita tinggal di negeri Osni. Berarti kita juga akan dipancong. Ngeri, Kita bre. akan dihadapkan dengan hukuman mati. Abang jangan panik dulu, Bang. Bang, tenangkan dirimu, jangan. Saking paniknya tuh. Abang beneran mau dipancong. Diam dia, bre. Jadi apa solusimu? Kita kabur saja, Bang. Kita pergi meninggalkan negeri Osni. Kabur kemana? Oh iya, aku tahu sebuah negeri yang banyak sawitnya. Kita bisa sembunyi di sana pasti gak ketahuan. Sawit. Kita bersembunyi berapa lama? Sampai situasi aman kembali, Bang. Kalau gak aman gimana? Ya kita menetap selamanya. Kita tinggal di sana, lalu punya kehidupan baru, dan kita tak akan kembali lagi ke negeri Osni. Tidak. Kita harus menghadapi semua ini. Benar. Apakah kau tak sadar bahwa kita telah melakukan kejahatan luar biasa yang merugikan negeri kita? Apakah kau tak sadar bahwa kita mengkhianati kepercayaan seorang pejabat yang bersih? Benar. Apakah kau tak sadar bahwa kita telah dimanfaatkan untuk menuruti pejabat yang jahat yang melebihi iblis? Benar banget. Kita sudah berbuat, maka kita harus bertanggung jawab. Sekalipun kita mati secara terhormat, bukan hidup secara terhina. Benar banget. Aku rela dipancung untuk menebus kembali nama baikku. Terus apa rencana, Bu, Bang? Oh, ikut aku. Oke, kemana dia? Ke pengenal. Halo, selamat sore, Pak. Ya, halo, selamat sore, wahai rakyat negeri Otni. Apakah kamu datang untuk saya ingat kamu, wahai bocil miskin yang kemarin mengajukan proposal dan telah kami setujui. Dan kami akan sejahterakan dalam program bantuan kami. Ya benar, Pak. Lalu kenapa kau masih miskin? Bukankah kami sudah menggelontorkan dana sebesar 150M untuk membantu kalian? Begini, Pak. Kami ingin mengembalikan uang ini, Pak. Apakah kau sungkan dengan menggunakan uang bantuan pemerintah negeri Otni? Tidak apa-apa, nak. Duit itu dari pajak rakyat untuk membantu rakyat lain yang kurang mampu. Oke. Jadi jangan sungkan untuk menggunakannya ya. Kami koruptor, Pak. Hah?
Kami telah mengkhianati kepercayaan Bapak. Kami telah korupsi duit Bapak. Kami siap dipancung, Pak. Kok ketawa? Kok ngeri banget ketawanya, Bre? Gawat bang, dia kaget sampai jadi gila bang. Mungkin dia menertawakan kita karena kita akan dipancung. Kalian pasti diminta oleh koruptor kan? Loh, Iya Pak, kok Bapak bisa tahu? Tentu saja saya tahu. Tak mungkin bocil-bocil seperti kalian bisa menulis sebuah proposal begitu rapi dan tampaknya meyakinkan. Pasti orang lain yang tulis. Wow, Bapak sudah pengalaman ya. Tentu saja, wahai anak muda. Koruptor-koruptor najis keparat itu tak pernah mau mengotori tangannya sendiri. Bener. Dia selalu memanfaatkan orang lain, terutama orang-orang yang haus akan harta, untuk membantunya dalam melancarkan aksi korupnya itu. Setelah aksinya berhasil, maka orang-orang itu akan dibuang dan dijadikan sampah untuk ditumbal. oke. Kalau Bapak sudah tahu, kenapa masih carikan duitnya? Karena saya ingin tahu rekening si babi itu dan melacak keberadaannya. Oh, Jadi gitu. pak, apakah kami akan dihukum? Kalau ini, kita harus mendengarkan kata beliau. Beliau siap. Oke, Pak Bambang. Wah. Saya gak korup loh. Mana buktinya kalau saya korup? Saya tak pernah ajukan anggaran apapun. Nah, itu kan. Mana Hore buktinya kalau lagi. saya pergi bertemu dengan pejabat sosial negeri Otni? Hore! Gitu aja terus. Kalau gak dapat salah saya, ya bebaskan saya dong. Diamlah. Lantas, bukti transaksi apa ini? Kami menemukan arus transaksi yang mencurigakan dari beberapa rekening. Setelah kami telusuri induk dari rekening-rekening tersebut, ternyata memang berasal dari kau. Nah. Wahai koruptor keparat, bahkan di bulan yang disucikan, engkau masih rakus dan tak mampu menahan nafsu buasmu. Oke. Sesungguhnya ini adalah bulan pertobatan, namun kau malah dipenuhi keserakahan. Oleh demikian, kalian divonis hukuman mati. Hore. Goblok, pancung. Langsung. Gak basa-basi. Pak Hakim, jangan pancung kami pak. Adel dan Kalau itu Fahmi hukuman yang gimana pantas nih? bagi kami. Laksanakan saja, Pak. Jangan pak, Pancung. jangan. Pancung. Ketawa lagi. Ketawa lagi. Kok agak gila-gilanya aku tengok. Sebenarnya kami sudah tahu apa yang telah terjadi, dan kami hanya memantau perilaku kalian. Jadi dari awal sudah tahu kalau mereka akan memanfaatkan kami. Benar sekali. Sudah lama kami ingin menangkap mereka, namun selalu tidak ada barang bukti. Oh, Meskipun gitu. demikian, apa yang kalian lakukan termasuk kejahatan yang serius. Oh, benar. Namun, menimbang umur kalian yang masih sangat muda, dan dengan latar belakang keluarga yang lalai menjaga kalian, Nah. serta adanya etikat baik kalian yang sadar dan mau berubah, maka dengan ini saya membebaskan kalian. bebaskan Dan kalian. kalian akan ditampung di panti asuhan negeri Otni. Mantap. Serta tidak diperkenankan meninggalkan panti asuhan sampai usia 18 tahun. Mantap. Terima kasih Pak Hakim. Ingatlah, bertobatlah, Benar. dan jangan ulangi lagi. Sesungguhnya kemenangan yang paling dahsyat adalah menang melawan hasrat dan nafsu diri sendiri. Benar juga sih. Hilangkanlah kemelekatan dan jadilah pribadi yang utuh. Lebaran bukan sekedar hari kembali ke nol, tapi tiap hari dimana kita bertanya pada diri selama sebulan ini, kita sudah menang melawan apa? Kita mungkin berhasil melapor dengan emosi, tapi kemenangan sesungguhnya adalah ketika kita bisa menahan diri kita yang bukan hak kita sendiri untuk melakukan. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin sama-sama ya. Faisal di pantai nih bre. Oke, hanya di Shopee. Oke, ini produk-produk mereka ya bre ya. Link di bio, keren. Udah habis bre ya. Nah bre, itulah tadi ya kita merasakan animasi dari Santun TV. Segala sesuatunya apa yang kita perbuat pasti akan dapat hasilnya. Entah itu baik ataupun buruk, yang kita lakukan tetap akan ada hasilnya. Bisa kita rasakan di dunia ini ataupun mungkin juga bisa kita rasakan di akhirat nanti bre ya. Ya itulah hidup bre, jalani, syukuri, dan kita harus bersabar ya. Oke, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya jika umur panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.